Kita ini manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita punya kemampuan untuk menyirami. Rumputmu hijau karena engkau yang menyiraminya. Rumputmu coklat karena engkau malas mengusahakan untuk menyiraminya. Rumput tetangga yang hijau nanti lama-lama coklat kalau dia nggak siramin. Rumput tetangga yang coklat lama-lama jadi hijau kalau seandainya dia rajin siramin. Nggak usah kayak kambing ngeliat-liat rumput tetangga, saudara. Kita bisa bikin hijau rumput kita. It starts with you. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Saat ini kami mewakili tim PSG berada di wilayah Babelan, tepatnya Bekasi Utara ya, tepatnya di Kesan Ibu Lesmana. Kami dari tim PSG menyampaikan bantuan yang telah Bapak Ibu berikan melalui Peduli Sesama Jemaat, dan kami pada siang hari ini melihat langsung kondisi teman-teman jemaat yang ada di wilayah Babelan. Kami dari Babelan sangat terbantu banget dengan semua ini, dan kami tidak lupa selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kasih kepada kami di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Yosef, Bu Devi, dan Kak Anita yang sudah datang ke Babelan. Kami dari MDC Bekasi Barat mengucapkan terima kasih untuk supportnya, untuk kedatangannya kunjungan ke daerah Babelan yang selama ini mungkin sering dengar tapi belum datang ya. Terima kasih ya. Dan juga kami warga Babelan, Bu Lesmana dan teman-teman sudah menerima bingkisan yang diberikan oleh PSG atau Peduli Sesama Jemaat ya Pak ya. Terima kasih. Biarlah ini pelayanan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Bahkan di masa pandemi seperti ini kita bisa menjadi berkat. Terima kasih untuk PSG. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk semua jemaat yang terlibat mendukung program Peduli Sesama Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta. Apa kabar? Kami berharap semua jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini kita masuk dalam minggu pertama di bulan Maret 2021 dengan tema yang baru yaitu Imperfect, Finding Harmony in an Imperfect Family.
Dan hari ini kita akan belajar bahwa kebahagiaan dalam keluarga itu dimulai dari diri sendiri, start from you, yang akan disampaikan oleh Pendeta Tommy Simanjuntak. Setelah firman Tuhan, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mohon jemaat untuk menyiapkan roti dan anggur perjamuan kudus masing-masing. Selamat mengikuti ibadah online MDC Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, 4. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa syukur kami. Syukur buat kasih setiamu, anugerahmu di dalam kehidupan kami Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar. Kau begitu dekat di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Haleluya, haleluya.
Selamat hari Minggu Jemaat MDC Jakarta. Kita ketemu kembali dalam ibadah online hari ini dan kita masuk di dalam bulan yang baru, yaitu bulan Maret 2021. Bagaimana kabarnya? Saya percaya bahwa kita tetap merasakan kasih setia Tuhan, walaupun mungkin keadaan belum begitu banyak berubah dari tahun lalu, pandemi tahun lalu, tapi kita percaya bahwa kasih setia Tuhan menguatkan kita senantiasa dan akan terus memberikan kita arahan-arahan, mujizat-mujizat, hikmat-hikmat yang baru untuk senantiasa berkemenangan dalam hidup. Nah, mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Hari inilah hari yang baik untuk kami duduk diam, mendengar suara-Mu, merenungkan kebenaran-kebenaran-Mu, dan dikuatkan oleh Roh-Mu untuk menjadi pelaku firman. Hari ini, urapi hamba-Mu, biar dengan bahasa yang sederhana, dengan hal-hal yang Tuhan wahyukan, bisa menyampaikan kebenaran-Mu dengan gamblang kepada setiap jemaat-Mu, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang diberkati karena menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman hari ini. Haleluya. Amin. Nah, saudara, tema kita di bulan Maret ini, sepanjang bulan Maret adalah imperfect. Yaitu tentang finding harmony in an imperfect family. Jadi ini adalah tentang keluarga. Kita tahu sama-sama bahwa ada 5 area yang mau kita alami revival sepanjang tahun 2021 ini. Yang kita ingin mengalami kehidupan yang penuh, alive sepanjang 2021 ini. Yaitu faith. Kita udah bahas bulan lalu. Kemudian bulan ini kita akan bahas tentang family, keluarga. Bulan depannya tentang yang ketiga, yaitu tentang fitness. Kemudian tentang finance, kemudian tentang friendship atau komunitas. So, hari ini kita akan membahas tentang unsur yang kedua, yaitu keluarga, family. Supaya kita semua mengalami revival atau kebangunan dalam family. Saudara, keluarga adalah ciptaan Tuhan. Dan sama seperti sebuah arloji, kalau saudara lihat sebuah arloji atau jam tangan klasik, saudara akan lihat ada banyak gear atau gigi, saudara, roda besi itu yang bersentuhan satu sama lain, beda besar, beda ukuran, tapi punya fungsi masing-masing. Mereka saling bergesekan, tapi gesekan yang dimaksudkan tidak membuat mereka rusak, tetapi justru menghasilkan sesuatu yang baik, sesuatu waktu. Atau suatu masterpiece, yaitu jam arloji klasik yang luar biasa. Demikian juga dengan keluarga, saudara. Tuhan menciptakan keluarga dengan fungsi yang berbeda-beda dalam anggota keluarga. Mereka itu diciptakan untuk bisa bergerak secara harmonis. Bergesekan satu sama lain, tetapi menghasilkan produksi rencana-rencana Allah, kehendak-kehendak Allah yang akan sangat memberkati dunia, saudara. Demikian juga keluarga. Keluarga dimaksudkan Allah untuk terus bergerak secara harmonis. Tetapi seringkali gesekan-gesekan yang terjadi dalam keluarga justru menjadi problem yang membuat keluarga disfungsi, enggak berfungsi sebagaimana yang Tuhan inginkan. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Saya akan kutip ada berita Liputan 6, 16 November 2020. Dituliskan sebagai berikut. Diwawancari seorang psikolog klinis anak dari Universitas Indonesia, yaitu Edward Andrianto Sutardio. Dia diwawancarai dan ditanyakan apa dampak COVID yang terbesar bagi keluarga. So, karena COVID ini menyebabkan semuanya numplek di rumah. Work from home, kerja dari rumah. Worship, beribadah dari rumah. Apalagi saudara, berkomunitas dari rumah, kongko dari rumah. Semua di rumah, akhirnya semua permasalahan pun yang tadinya terbagi-bagi di kantor, di tempat nongkrong, dan di rumah. Sekarang nyatu semua numpuk di rumah. Dan tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Dikatakan dampaknya adalah konflik dan perceraian akibat stres dan komunikasi yang tidak baik. Kemudian KDRT sejak pandemi ini berlangsung, saudara, di Indonesia KDRT meningkat, kekerasan dalam rumah tangga meningkat 3 kali. Masalah psikologis banyak banget. Jadi banyak sehingga isu-isu mental health itu sangat-sangat laris, saudara. Masalah akses koneksi, saudara, terkoneksi dengan orang-orang lain terputus.
Jadi kita nggak lagi bisa berhubungan dengan orang-orang yang sebelum pandemi kita mungkin intens berhubungan. Jadi kita membatasi koneksi kita. Kemudian masalah finansial yang akan meruntut kemana-mana, saudara. Dan ini yang baru. Dan banyak kasusnya di mana-mana, saudara lihat di sosial media. KDP namanya, kekerasan dalam pacaran katanya. Udah mulai, belum berumah tangga, dalam pacaran aja udah mulai. Katanya pemicunya adalah stres yang tinggi dan komunikasi yang nggak baik. Perasaan yang labil, nggak menentu, saudara. Dan kesulitan untuk mengutarakan perasaan, sehingga memicu pelampiasan dalam bentuk yang negatif. Bisa bentuknya pornografi, atau mungkin bullying, jadi netizen julid, dan lain sebagainya, saudara. Benar-benar membahayakan hubungan, saudara. Nah, di dalam kondisi yang seperti ini, saudara, kita MDC Jakarta mau memperlengkapi jemaat, supaya bagaimana kita tetap memiliki harmoni, keluarga yang harmonis, walaupun kita mempunyai keluarga yang tidak sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah anggota-anggota keluarga yang oleh anugerah Tuhan bisa saling menerima dan mempertajam dalam ketidaksempurnaan. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada keluarga yang sempurna, imperfect semuanya. Yang ada hanyalah anggota-anggota keluarga yang tidak sempurna, saling mengampuni dan saling mempertajam dalam ketidaksempurnaan. So, itulah tema kita bulan Maret ini, imperfect. Finding harmony in an imperfect family. Tidak sempurna. Menemukan keharmonisan dalam keluarga yang tidak sempurna ini. Nah, kita belajar dari kitab Yakobus. Nah, kitab Yakobus, saudara, adalah lumayan gaya bahasanya, cara mengajarnya agak bertolak belakang dengan Paulus. Di jemaat mula-mula ada dua masalah besar, yaitu kaum legalis dan kaum antinomian. Ini berbeda. Kaum legalis yang pengen bawa orang Kristen yang baru-baru itu, saudara, pengen kembali ke hukum Taurat orang Yahudi. Harus begini, banyak banget syaratnya. Iman saja nggak cukup, harus dengan perbuatan. Nah, Paulus mencoba memeranginya dengan memberitakan Injil kasih karunia. Hei, semua semata-mata karena kasih karunia. Tetapi ada dampaknya orang kalau terlalu benar-benar memahami kasih karunia dengan cara yang salah, akhirnya jadi ngelunjak, saudara. Udah nggak apa-apa dosa, nggak apa-apa kacau, yang penting kita mati masuk surga, ada pengampunan Tuhan. Itu namanya kaum antinomian, antinomos, anti dengan hukum, nggak ada hukum-hukuman, sampai akhirnya hidupnya kacau. Nah, disinilah Yakobus back to back dengan Paulus memerangi kaum antinomian nih, anti hukum ini. Hukum baik untuk beberapa tahap. Dia ingin mengembalikan supaya kekristenan itu dihormati, supaya kekristenan itu punya nilai, dan itu sebabnya dia ngajarin kedewasaan. Kitab Yakobus isinya tentang kedewasaan. Jangan puas hanya jadi anak Allah yang masuk sorga, tetapi jadi anak Allah yang dewasa yang bawa sorga hadir di bumi. Karena itu dia baca Yakobus 4. Dia nasihati. Nah, Yakobus 4 kita lihat sama-sama ya. Ini saya akan coba summary dari Yakobus 4 ayat 1 sampai 11 ini, apa yang akan kita bahas selama sebulan. Ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana datangnya konflik? Pertanyaan pertama. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Garis bawahi katamu. Jadi konflik dari mana datangnya? Dari hawa nafsumu yang berjuang dalam tubuhmu. Yakobus bilang ternyata konflik kita bukan karena keadaan, bukan karena pandemi, bukan karena ada orang brengsek yang gangguin kita, tetapi darimu, dari kamu. So, itu tema kita minggu ini. Kalau mau membereskan konflik, it starts with you. Harus punya kesadaran dari kita. Yang kedua, ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu nggak memperoleh apa-apa karena kamu nggak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tetap tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Selanjutnya, Yakobus berkata, bagian mana dari kita ini yang memicu konflik?
yaitu bagian keinginan yang tidak terpenuhi. Ekspektasi kita terhadap orang terlalu tinggi. Istri harusnya nggak kayak gitu. Suami harusnya kan tanggung jawab ya. Anak kan harusnya begini. Tuntutan yang tidak terpenuhi akhirnya bikin konflik. Itu kita bahas di minggu kedua. Nanti di situ ada Pastor Edo yang akan sharing tentang adjust your expectation. Harus selaraskan, sesuaikan ekspektasi kita terhadap anggota keluarga. Kemudian ayat yang ke-6, kita lanjut, Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah lalu apabila udah kita turunkan harapan kita, kalau terus menerus begitu satu orang yang ngalah terus, saudara, lama-lama bisa burn out, bisa meledak. Karena itu kita perlu mengadakan resolusi dengan cara apa? Rendahkan hati, bangun komunikasi. Pastor Raditya Oloan akan bahas tema time to talk, time to listen. Waktunya untuk berbicara dan mendengar Tuhan, beres dulu dengan Tuhan, dan waktunya untuk berbicara dan mendengar sesama kita. Sehingga kita bisa menyesuaikan konflik, ada negosiasi di dalamnya, saudara. Kita lanjutkan, itu minggu ketiga ya. Kita akan belajar bagaimana menyelesaikan konflik dengan membangun komunikasi. Time to talk, time to listen. Ayat 11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga kamu mau menghakimi sesamamu? Nah di sini kita bahas. Dikatakan, kata Yakobus, kalau mau nggak ada konflik, jangan jadi hakim. Kan gitu saudara ya. Di minggu keempat kita bukan hanya sekedar meresolusi konflik seperti minggu pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi belajar, ngapain saudara? Belajar untuk menghindari konflik. Itu minggu keempat. Saya udah tahu materinya luar biasa disiapkan oleh Pak Lukito Budiharjo. Temanya adalah don't sweat small things. Nggak usah pusingin atau nggak usah berkeringat untuk hal-hal yang remeh. Masalah yang besar dikecilin, masalah yang kecil dihilangin. Dengan demikian kita menghindari adanya konflik di masa-masa sekarang ini. So itu yang akan kita alami. Kalau saudara bisa mengikuti dengan baik selama sebulan ini, 4 hal ini. Yaitu apa saudara? Sadari kalau ada konflik, it starts with you. Introspeksi diri, dimulai dari saya. Jangan salahin orang lain. Yang kedua, adjust your expectation. Sesuaikan harapanmu. Jangan harapan kita yang terlalu tinggi. Sesuaikan. Sehingga di saat ada perubahan kecil yang dilakukan orang, kita bisa celebrate, kita bisa menghargai. Yang ketiga, kita belajar bagaimana waktu untuk berbicara, waktu untuk mendengar. Kita akan belajar cara praktis berkomunikasi dengan Pastor Radit di situ. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar bagaimana apa saudara? Bagaimana tidak memusingkan diri untuk hal-hal yang remeh, tidak membuat jadi konflik hal-hal yang remeh. Don't sweat small things. Pastikan kita semua mengikuti sebulan ini. Saya akan bahas minggu yang pertama ini. Dengan cepat, saudara. It starts with you. Kalau kita ngalamin konflik dalam keluarga, kita harus punya prinsip, it starts with me. Dimulai dari saya. Apa yang merupakan sumber konflik dalam keluarga? Banyak orang bilang itu uang. Uang memang nomor satu ya. Lalu habis itu anak, cara ngurus anak yang berbeda karena berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, cara ngurus anak, waduh, nggak sepakat nih, bisa konflik. Waktu, karena ada waktu yang tidak diberikan, waduh dia nggak ada waktu, dia main terus sama orang lain, waduh apalagi zaman sekarang keluarga-keluarga muda sibuknya dengan sosial media, clubhouse dan lain sebagainya, nongkrong sampai pagi, saudara. Kemudian masalah kontrol issue, jadi siapa? Waduh ada suami yang takut istri gitu, ada istri yang dianiaya suami, ada anak-anak yang ngelihat orang tua kayak monster, saudara. Jadi masalah kontrol. Yang selanjutnya adalah masalah budaya. 5 ini adalah 5 besar yang membuat masalah. Tapi tahukah saudara bahwa semua ini, uang, anak, waktu, kontrol, dan budaya, semua ini hanyalah masalah permukaan. Masalah permukaan. Sering kali setiap kali saya mengkonseling individu, pribadi, atau couples, setelah mereka cerita semua masalah-masalah permukaan sekitar yang 5 hal itu, masalah uang, waktu, dan perhatian itu dari anak, dan lain sebagainya. Setelah mereka cerita, saya selidiki lebih dalam lagi. Hampir semua, kalau saya bisa katakan semua ya, semua akarnya adalah hubungan mereka yang lagi nggak baik sama Tuhan. Sehingga saya katakan, the heart of a matter is the matter of the heart. Saya ulangin, the heart of a matter
is the matter of the heart. Jadi inti atau jantung dari sebuah permasalahan adalah apa? Adalah masalah hati, saudara. Ibrani 12 ayat 15 berkata seperti berikut. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Masalah hati ya, hatinya menjauh dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Di saat hati kita menjauh dari Tuhan, rusuh deh, kacau, akar pahit misal bisa muncul. So ini dia, Alkitab berkata bahwa sumber segalanya, sumber kematian dalam keluarga, nggak ada kehidupan di situ, sumber konflik pertengkaran, situ semuanya adalah karena hati yang menjauh dari Tuhan. The heart of a matter is the matter of the heart. Nah, Yakobus juga sepakat, kita ulangin lagi ya, Yakobus pasal 4, ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Yakobus juga sepakat dengan kitab Ibrani tadi. Paulus yang nulis kitab Ibrani, Yakobus yang back to back, yang walaupun dengan bahasa yang berbeda. Dia katakan masalahnya kita. Masalahnya kita. Nggak usah lihat kiri kanan. Nggak usah lihat kiri kanan. Kalau saudara menganggap, seharusnya istri saya ini dengar khotbah ini. Seharusnya mama saya dengar nih khotbah ini. Kemungkinan saudara yang ingin Tuhan tegur. Tuhan ingin tegur saudara bahwa konflik yang terjadi, masalah yang terjadi, bukan orang lain, tapi dimulai dari engkau. Dimulai dari engkau. Hubungan kita dengan Tuhan, hati kita dengan Tuhan. Apa itu? Ada apa dalam kita yang bikin kita bikin kita konflik? Ada dua hal saya sebut namanya. Yang pertama namanya egoisme. Maunya kita semuanya untuk kita, selfish. Kalau ada keinginan yang pengen dicukupkan terus, menuntut orang terus untuk memenuhi kebutuhan kita, memenuhi standarnya kita. Percayalah saudara, egoisme ini pasti akan berujung kepada konflik. Yang kedua adalah kesombongan. Amsal 13 ayat 10 bilang gini, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi keangkuhan atau kesombongan menimbulkan pertengkaran. Itu yang ada dalam diri kita, egoisme dan kesombongan. Dua ini kakak beradik nih, mereka yang bikin konflik seringkali saudara. Sehingga kita nggak melihat diri kita lah sumber masalah. Kita lihat orang lain. Kenapa kamu nggak penuhi kebutuhan saya? Dan yang lain sebagainya saudara. Matius 7 ayat 3-5 bilang gini. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok dalam matamu engkau nggak ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Jadi orang ini menganggap masalahnya di elu tuh. Sini gue beresin. Padahal kita masalahnya yang lebih besar. Ayat 5, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi Yesus yang ngomong ayat ini, dia berkata, dimulai, it starts with you. Dimulai dari kamu. Kita masalah egoisme dan kesombongan ini kita udah pupuk sampai akhirnya jadi budaya. Sehingga begitu ada masalah, kita cari kambing hitam. Cari kambing hitam, siapa yang mau disalahin? Ini karena dia sih. Aku kan marah. Aku tahu aku marah. Ini gue banget nih saudara. Aku tahu aku marah. Kenapa? Tapi karena dia sih yang memprovokasi. Orang lain sesabar apapun kalau dengar kata-katanya dia pasti marah kayak saya. Bilang gitu. Iya sih aku salah, aku pukul anak. Tetapi abis anaknya gitu sih. Nggak mau denger-dengeran. Coba kamu gitu, anak-anak kamu kayak anaknya aku. Pasti kamu sama kayak aku. Saudara, kita coba menganggap bahwa masalah itu bukan di kita tapi di orang lain. Saudara boleh lihat di layar saudara. Di situ ada bulatan hitam dan ada tanda plus. Di situ saudara. Nah, coba kita lihat saudara. Ada bulatan di sebelah kiri. Ada plus di sebelah kanan layar saudara. Nah, saudara coba fokuskan kepada bulatan hitam di layar saudara. Fokuskan, fokus lihat. Lalu habis itu tutup. Sekarang tambahkan tutup mata kiri saudara. Tutup mata kiri saudara. Lalu tetap fokuskan kepada bulatan hitam itu. Lalu saudara mulai dekatkan wajah saudara. Perlahan-lahan mulai dekatkan ke arah titik hitam itu. And you know what saudara? Pasti. Di satu titik, saudara nggak bisa lagi melihat
tanda plus. Apa itu namanya? Ilmuwan berkata itu namanya blind spot. Di saat kita terlalu fokus sama kesalahan orang, kita fokus terus menyoroti. Walaupun awalnya kita sadar ada salahnya kita, ada peran kita di dalam konflik ini. Tapi kalau kita terus soroti, tahu nggak apa yang terjadi, saudara? Sehingga suatu saat nanti, saudara, kita akan ngelihat bahwa kita sebenarnya sama sekali nggak ada masalah. Bukan saya, tanda plusnya hilang, dotnya doang yang kelihatan, saudara. Sehingga kita sorot, kita spotlight, dan kita ingin semua orang, kita lihat, ini lihat nih. Di kotak kuning ini cuma ada satu nih. Yaitu apa? Yaitu si dot. Lihat, dia yang bermasalah. So, saudara, itu namanya blind spot. Dan that blind spot is not truth. Itu bukan kebenaran. Kebenarannya ada bagian si dot, ada bagian si plus di dalam gambar itu. Ada bagian saudara, ada bagian orang lain. Tapi saudara tidak bertanggung jawab terhadap hati orang lain. Saudara bertanggung jawab terhadap hati saudara. Kita nggak bisa ngubah hati orang lain, kita bisa ngubah hati saya. Nah, ini sih, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, kalau mau konflik beres. Pertama banget, sadari kita. Nah, setelah kita menyadari diri kita, baru kita mulai langkah-langkah berikut. Yakobus 4 ayat 7. Ini dia langkahnya dengan sangat praktis. Apa yang harus kita lakukan? Kita lanjutkan ayat tadi, saudara. Kita mau eksposisi ayat ini, saudara. Di ayat 7, Yakobus berkata seperti ini. Karena itu, tunduklah kepada Allah. Yang pertama, saudara. Kalau saudara mau lebih dalam lagi, mau cukup merendahkan hati untuk mengakui ini, saya akan mulai dengan introspeksi diri. Mulailah yang pertama, tunduklah kepada Allah. Bagaimana cara tunduk kepada Allah? Coba saudara selidiki, berdiam diri selidiki. Manakah tindakan, perkataan, pikiran, atau sikap saya yang bertentangan dengan firman Tuhan? Jangan benturkan dengan orang kebanyakan. Karena mungkin kebanyakan orang melakukan hal yang sama kayak saudara. Tetapi kebanyakan orang melakukan bukan berarti saudara benar, kan? Kebenaran dibandingkan dengan firman Tuhan. Benarkah? Benarkah? Firman Tuhan punya standar, saudara. Coba, karena itu tunduklah kepada Allah. Dan kalau kita tunduk kepada Allah, kata tunduk di sini adalah terminologi tentara, saudara. Kalau komandan suruh sesuatu, tunduk, saudara. Itu artinya kita harus obey apapun kondisinya, walaupun belum mengerti. Kita sesuaikan dengan firman atau perkataan komandan kita. Karena kalau kita nggak taat, maka pasti akan ada bahaya yang mengikuti. Ini suasana perang. Kalau nggak taat, saudara akan bahaya dan akan membahayakan orang lain, saudara. Karena itu tunduk, walaupun kita nggak mengerti. Baca firman Tuhan, sesuaikan adakah sifat, pikiran, perasaan, kehendak, atau perbuatan yang tidak sesuai firman Tuhan. Nah, kalau saudara nggak belajar sesuaikan dengan firman Tuhan, maka apa yang terjadi, saudara? Saudara akan pelarian. Percaya deh, saudara. Saudara akan pelarian kemana-mana. Akan ngelihat pelampiasan nggak enak di rumah, konflik terus, pergi main keluar, nongkrong di luar, begitu di luar ketemu adalah siapa itu yang lebih bening jidatnya dan yang lain sebagainya. Saudara akhirnya ngelihat rumput tetangga lebih hijau. Rumput tetangga lebih hijau, saudara, bahaya. Saya udah pernah ngomong, saudara, saya ngomong lagi deh. Saudara, sering kali istilah, saya baru bimbingan pranikah kemarin, ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Tahukah saudara bahwa rumput tetangga lebih hijau adalah peribahasa yang hanya berlaku buat kambing. Tadi kambing hitam, sekarang kambing, saudara, kambing hijau. Yang makan rumput hijau. Kenapa? Karena kambing nggak punya kemampuan menyirami. Dia hanya bisa, mengencingi. Makanya rumputnya yang tadinya hijau, rumput punya dia, dikencingin terus ya lama-lama apa, saudara? Lama-lama coklat. Dia lihat rumput tetangga hijau. Saudara, prinsipnya Tuhan nggak menciptakan kambing. Kita ini manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita punya kemampuan untuk menyirami. Rumputmu hijau karena engkau yang menyiraminya. Rumputmu coklat karena engkau malas mengusahakan untuk menyiraminya. Rumput tetangga yang hijau nanti lama-lama coklat kalau dia nggak siramin. Rumput tetangga yang coklat lama-lama jadi hijau kalau seandainya dia rajin siramin. Nggak usah kayak kambing ngeliat-liat rumput tetangga, saudara. Kita bisa bikin hijau rumput kita. It starts with you. Dimulai dari engkau. Ya, itu dia, saudara. Yang pertama, tunduk kepada Tuhan. Yang kedua, dikatakan seperti ini. Di ayat 7. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan iblis. Nah, kata lawan iblis ini bukan gebuk-gebukan sama iblis. Bukan cuma sekedar nengking. Tapi lebih tepatnya adalah saudara melawan iblis dengan cara menghindari pencobaan.
Pencobaan itu, kalau saudara udah tahu ada bagian isu-isu yang kalau kita bicarain, yang nggak penting sebenarnya. Tapi kalau dibicarain itu memicu pertengkaran, hindari pencobaan. Pencobaan nggak dicari juga udah banyak. Apalagi saudara cari. Bukan hanya pertengkaran saudara, masalah percabulan, masalah seks, pornografi, dan lain sebagainya saudara. Hindari pencobaan, karena itu bisa bikin konflik nantinya saudara. Itu buat hati saudara, saudara memposisikan diri saudara jadi seteru Tuhan, musuh karena menikmati dosa saudara. Dan begitu saudara menjauh dari Tuhan, ingat, the heart of the matter is the matter of heart. Begitu hati kita menjauh, muncul konflik macam-macam. Nggak nyambung sebenarnya. Apa hubungannya pornografi jadi berantem sama istri? Tetapi ini masalah sikap hati. Hati yang ngejauh dari Tuhan akan terkena banyak konflik, saudara. Bagaimana caranya menghindari pencobaan? Bagaimana menghindarinya? Mengalahkan pencobaan, mengalahkan iblis. Saya diingatkan Tuhan waktu bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek, saudara. Amalek itu artinya percabulan. Apa yang dilakukan? Musa naik ke atas gunung dan terjadilah tiap kali Musa ngangkat tangan, orang Israel menang. Orang Israel yang dipimpin Musa berperang menang. Tiap kali dia turun tangan, orang Israel kalah. Jadi dia angkat tangan terus. Tapi lama-lama kan angkat tangan sendiri capek. Akhirnya dia panggil Harun dan Hur untuk nopang tangannya. Mengangkat tangan mereka, menopang tangan Musa sehingga sehari-harian Musa ngangkat tangan dan orang Israel menang. Bagaimana menang lawan pencobaan, lawan iblis? Yang pertama, saudara angkat tangan berdoa. Saudara banyak-banyaklah jam doa. Kalau banyak pertengkaran sekarang, yuk perbanyak. Artinya kurang banyak jam doanya, saudara. Perbanyak jam doanya. Setelah itu saudara, setelah berdoa, miliki accountable partner. Saudara nggak bisa tanggung sendiri. Musa aja punya Harun dan Hur untuk menopang dia dalam doa. Jangan sok kuat tanggung semua sendiri. Saudara, bareng-bareng. Itu dia yang kedua. Nah, tadi telah kita lihat bahwa yang pertama adalah tunduklah kepada Allah. Yang kedua, lawanlah iblis, hindari pencobaan. Yang ketiga di ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang yang mendua hati. Mendekat kepada Allah. Allah mengundang kita untuk mendekat. Saya hari-hari ini dapat hikmat, saudara, dalam Kejadian 1 ayat 1 ada yang menyampaikan luar biasa, saudara. Memang Kejadian 1 ayat 1 luar biasa. Dikatakan seperti berikut. Pada mulanya itu waktu, Allah menciptakan langit, ruang, yaitu langit itu heaven itu ruang, dan bumi itu materi atau matter, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, kacau, bahasa aslinya chaos. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Roh Allah masuk, berfirman Allah jadilah terang, lalu terang itu terjadi. So hidup kita kacau, dunia kita ini kacau. Ilmuwan berkata bahwa dunia itu terbentuk dari tiga unsur. Yaitu yang namanya apa? Waktu, ruang, dan materi. Percis kayak yang tadi saya baca di Kejadian 1. Waktu, ini dunia kita ini isinya ruang, waktu, dan materi. Jadi bagaimanakah cara mendekat kepada Allah? Bukan hanya sekedar merasakan kemahahadiran Allah yang hadir di mana-mana. Tapi kita keluar dari dunia kita, masuki dunia Allah. Masuki hadirat Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan, saudara. Sehingga merasakan hadirat yang spesialnya, di mana kita bisa mendengar suaranya. Dan untuk masuk ke hadiratnya, maka kita harus tinggalkan dunia kita. Dunia itu isinya apa? Ada ruang, kita harus siapkan ruang. Jangan ruang yang biasa di tengah-tengah kesibukan kita, gitu saudara. Siapkan ruang yang khusus. Kemudian waktu, siapkan waktu yang khusus. Kemudian materi, singkirkan semua kesibukan-kesibukan atau materi-materi, topik-topik pokok masalah kita. Kita datang hanya untuk mendekat kepada Tuhan dan memuji namanya. Di situ kita keluar dari ruang doa dan keluar dari waktu yang kita siapkan itu. Kita merasakan bahwa kita akan melihat masalah lebih jelas, bahwa kitalah sumber masalahnya dan bagaimana solusinya. Yang keempat, di ayat 9. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah, merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka, dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikanmu. Saudara, yang keempat adalah Tuhan minta rendahkan hati. Untuk apa? Setelah kita ada di hadirat Tuhan, mendekat kepada Tuhan, kita rendahkan hati untuk kita bisa minta maaf dan rekonsiliasi. Bayangkan kalau ada konflik di keluarga, suami, istri, anak dengan orang tua, saudara. Kalau masing-masing punya menjalankan ini, saudara. Setiap kali ada konflik bilang, jangan salahkan orang, jangan cari kambing hitam. It starts with me.
mulai dari saya, saudara. Maka akhirnya keluarnya setelah melewati proses, yaitu tunduk kepada Allah, lawan iblis, saudara, lalu habis itu mendekat kepada Allah dan merendahkan hati, maka semua saling berkata, aku yang salah. Maka konflik ini, gesekan ini akan membuat keluarga lebih maju. Saya akan tutup dengan satu cerita ini, saudara. Saudara, dalam setiap keluarga selalu meresponi konflik dengan dua jenis, dengan dua peran. Yaitu pasti ada yang badak, ada yang landak. Badak itu dia menyerang karena terprovokasi. Sedangkan landak mengundurkan diri, menciutkan diri, tetapi siapin duri, saudara ya, karena terancam. Jadi respon terhadap konflik ada yang nyerang nanduk, ada yang menyembunyikan diri, tapi jangan dekat-dekat lu nanti ketusuk. Kan gitu saudara ya. Nah saudara, lucunya dalam seluruh pernikahan, survei membuktikan bahwa si badak selalu kawin sama landak. Nah dalam keluarga saudara, siapakah badaknya, siapa landaknya? Dalam pernikahan saya sama Sheila, saudara tahu banget lah. Saya badaknya, Sheila landaknya. Begitu ada konflik, Sheila akan mendiamkan saya. Sedangkan saya akan coba nanduk-nanduk terus sampai beres, saudara. So badak sama landak nih, saudara. Dua-duanya pemicu konflik, saudara. Nah, saya cerita bahwa beberapa waktu yang lalu kami ada konflik ya dalam pandemi ini. Saya akan ceritakan konflik yang sederhana, saudara. Karena banyaknya pikiran saya dalam masalah pekerjaan, masalah tanggung jawab, belum ada lagi ada orang yang lagi teror-teror saya, saudara. Dan akhirnya agak pusing, saudara. Akhirnya suatu sore, itu baru sore kemarin, saudara. Saya memutuskan lari sore seperti biasa di jogging track, saudara, di daerah Alam Sutra. Waktu saya mau memutuskan jogging track, saya sempat bilang sebelum saya pergi, coba kamu cek, Sheila, coba kamu cek, kamu itu udah terdaftar di vaksin atau belum? Dia coba cek. Dia ternyata tanya-tanya saya, tetapi karena saya udah mau pergi untuk kemana namanya, ke jogging track, lari, saya udah pasang earphone, saudara, Bluetooth earphone di keluping saya dengan suara, dengan ada lagu di situ. Dia panggil saya, nggak denger. Lalu dia karena panggil saya nggak denger, dia sebenarnya pelan aja sih pakai KTP yang dia siapkan untuk ngecek vaksin, saudara. Dia getok, bukan getok lah namanya, dia olesin kepala saya, saudara. Dia colek kepala saya pakai KTP itu. Tahu nggak, saudara, karena saya lagi banyak pikiran, saya ngerasa tersinggung, saudara. Loh, kamu kok gitu sih? Saya bilang, kamu kok getok? Padahal dia sebenarnya colek doang gitu, saudara ya. Karena itu pun karena saya nggak ngedengerin dia. Waktu dia manggil-manggil karena saya pakai earphone. Kamu kenapa gitu? Saya tersinggung, saudara. Kok nggak hormat begitu? Lalu abis itu, wah dia debat, abis kamu nggak begini sih, kamu nggak denger sih. Kamu kalau ngomong sama saya jangan pakai earphone dong. Lalu abis itu saya nggak terima. Karena dia nggak kunjung minta maaf, saya mau pergi karena saya harap dia minta maaf. Karena itu dia tadi, saya nganggap dia sumber masalahnya gara-gara kamu nih aku jadi keras kayak gini. Minta maaf dong, saya agak teriak gitu, saudara. Lalu dia bilang akhirnya minta maaf. Dan tahukah saudara, setelah dia minta maaf, apakah masalah beres? No, saya tetap emosi. Saya akhirnya pergi dan saya lanjutkan, saya lari, saya jogging. Di tengah jogging, saudara, saya hidupin. Saya selalu pakai Spotify. Saya nggak mau kalau dengerin lagu, saudara. Saya nggak enak kalau lari. Saya biasanya dengerin khotbah, saudara. Saya dengerin khotbah, saudara. Begitu nyampe putaran pertama, putaran kedua, di putaran ketiga jogging track itu, saya ngerasa bersalah. Karena sambil jogging track itu, saya biasa selalu dengerin firman Tuhan dan nyembah Tuhan. Di putaran ketiga, saya nggak lari lagi. Saya angkat tangan saya sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih buat firman. Firmannya ya mengajari kita bahwa kalau ada konflik itu kamu. Itu dari kamu. Mulai dari introspeksi diri. Saya di situ menangis. Beneran, saudara. Saya angkat tangan dan saya katakan, Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Aku tundukkan, aku salah. Dalam prinsip kebenaran-Mu. Aku tidak seperti Kristus yang mengasihi jemaat. So, tunduklah kepada Allah. Aku benturkan kepada firman Tuhan. Aku salah. Nggak sama seperti Kristus yang mengasihi jemaat, yang sabar kepada jemaat. Lalu habis itu aku nggak hindari cobaan. Jadi dengan cara apa, saudara? Ya itu. Dengan cara menuntut seseorang, saudara. Mempermasalahkan hal-hal yang kecil, saudara. Aku nggak lari dari pencobaan, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, aku nggak mendekat kepada Allah, saudara, karena lagi pusing saat itu. Yang keempat, saudara, aku nggak merendahkan hati. Di jogging track itu aku lakukan keempatnya. Pulang ke rumah, aku datangin Sheila. Baru tadi pagi, saudara, karena malamnya kami harus bimbingan pranikah, saudara. Bayangin bisa bimbingan pranikah, lagi nggak enak suasana hati, saudara. Tadi pagi saya peluk dia, saudara. Lalu saya minta maaf dan saya katakan, ini salah saya.
Dan sejak itu jadi enak banget. Jadi enak banget. Dia dukung saya, bantuin saya pilihan pakaian untuk syuting ini. Lalu sama-sama lagi saya ceritakan khotbah gimana ada yang kurang, masukan apa. Dan dia doakan saya. Saya pergi ke kantor ini untuk khotbah dengan suasana penuh damai sejahtera. Saudara akan ngalamin banyak konflik, mau kecil, besar, sedang, atau apapun itu. Tetapi prinsip ini berlaku. It starts with you. Kalau saudara mengalami konflik dimanapun kau berada, jangan biarkan pandemi ini mendikte suasana hatimu. Bukan keadaan, bukan orang yang membuat konflik ini terjadi. Tapi sikap hati kita yang perlu dikoreksi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tetapi biar firman ini memberikan landasan yang baik di minggu pertama pembahasan kami tentang keluarga yang imperfect, yang tidak sempurna ini Tuhan. Sehingga kami bisa punya keluarga yang harmonis Tuhan. Sekalipun ada gesekan, tetapi gesekan itu membangun dan menghasilkan sebuah karya yang mulia, yang memuliakan pencipta kami Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, kalau engkau ngalamin konflik hari-hari ini, gak usah salahkan satu sama lain. Saya akan bacakan firman Tuhan buat engkau yang sedang mengalami konflik hari ini. Amsal 16 ayat 7. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun akan didamaikannya dengan dia. Masalahnya ternyata antara kita dengan Tuhan saja. Begitu kita beres dengan Tuhan, konflik dengan orang pun dengan damai bisa cepat didamaikan. Kalau engkau orangnya, ayo sadari bahwa hatimu menjauh dari Tuhan. Mendekatlah, kata Yakobus, mendekatlah. Jangan jauhkan diri dari kasih karunia. Letakkan tangan kananmu di dadamu dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku mendengar firman-Mu. Dan aku mau menyadari bahwa segala konflik yang terjadi di keluargaku, di kantor atau dimanapun, aku harus sadar itu dimulai dari aku. Aku mau bertobat. Aku mau menyadari kesalahanku. Aku mau tunduk kepada firman-Mu. Aku mau Tuhan melawan iblis dengan menghindari pencobaan. Aku mau mendekat kepadamu Tuhan dan mendengar petunjuk-Mu. Dan keluar dari ruang doa itu, aku mau Tuhan merendahkan hati untuk rekonsiliasi. Untuk aku Tuhan membereskan, meminta maaf. Aku gak mau kehilangan hubungan yang sangat berarti dengan orang-orang yang aku kasihi. Hanya karena egoisme dan kesombonganku Tuhan. Bantu aku melihat blind spotku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara pasti telah mempersiapkan roti dan anggur yang berlambang tubuh dan darah Kristus untuk kita bersama-sama walaupun secara online, secara Jemaat MDC Jakarta mengangkat sama-sama tubuh dan darah Kristus untuk kita peringati yang telah menebus kita. Nah saudara, sebelum kita memulai, ada baiknya kita ngecek 3 hal, yaitu yang pertama, apakah kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Kalau sudah, maka kita lanjut cek yang kedua, apakah masih ada dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Kalau belum, saudara introspeksi diri dulu, beresin dulu. Minta ampun, Dia akan menyucikan kita setiap kali kita datang kepadanya. Dan yang ketiga yang kita cek, adakah kebencian, dendam, sakit hati yang belum kita bereskan kepada sesama kita. Terutama orang terdekat kita, mungkin suami dan istri yang mungkin beribadah bersama kita atau mungkin anak. Saudara bisa berdoa, minta Tuhan lembutkan hati saudara untuk selanjutnya setelah ibadah ini membereskan permasalahan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh dan membereskan apa yang perlu dibereskan. Mari kita sama-sama angkat roti kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai 26 berkata, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan kita berlambang tubuh Kristus yang terpecah-pecah, yang terhukum, menggantikan hukuman tubuh, hentikan hukuman yang harusnya kita tanggung akibat segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita terima karya Kristus yang telah menggantikan hukuman kita ini dengan cara memakannya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat sama-sama cawan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai bentuk penghormatan kita kepada darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Cawan ini berlambang perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian bahwa Tuhan akan menjauhkan daripada kita hati yang keras. Tidak lagi di atas loh batu dituliskan hukumnya, tetapi di hati kita. Bahwa perjanjian baru bahwa kita sekarang bukan lagi musuh-musuh Allah, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang punya masa depan yang penuh harapan. Perjanjian yang mengatakan bahwa kita terikat bersama-sama untuk memperlebar kerajaan Allah, memberitakan kematiannya sampai kedua kali. Mari sama-sama kita minum darah perjanjian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami menerimanya. Hidup kami menjadi baru. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu Tuhan. Kami memiliki karakter Kristus yang penuh kasih dan siap mewarnai dunia dengan nilai-nilai kerajaan Allah Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, untuk karya penebusan-Mu, untuk karya salib-Mu, dan terutama juga Tuhan, untuk sorga yang Kau sediakan bagi kami untuk bersama-sama dengan Kau selamanya nanti di kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara, kita sudah tiba di akhir ibadah online. Mari lakukan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, agar keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, sumber segala berkat. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar. Namun sebelumnya, kita berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa dan negara. Dan akan saya tutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Dan kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan buat kebaikan-Mu. Dan biarlah kami berdoa juga buat setiap keluarga-keluarga MDC Jakarta, dimanapun mereka berada, biarlah keluarga-keluarga mereka boleh hidup dengan harmonis. Ayah dan ibu dan anak-anak semua dapat berfungsi dengan baik. Dan kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini, dari Presiden Jokowi, bahkan seluruh jajaran yang selalu bersama mereka. Biarlah Tuhan memberikan hikmat akal budi marifat-Mu kepada Presiden, sehingga dapat ambil keputusan-keputusan yang bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Dan saudara-saudaraku sekalian, marilah angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa kami yang di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin.